Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung reaksi pertakan dan juga gaya dalam. Oke, untuk contoh kasusnya, kita akan membuat suatu model struktur simple beam dengan kita berikan kombinasi beban ya. Jadi ada kombinasi beban, yaitu beban terpusat, lalu beban merata, dan juga beban segitiga. Kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi simple beam peletakannya sendi roll, lalu akan kita berikan pertama beban merata, lalu ada beban terpusat, dan juga nanti ada beban segitiga seperti ini. Ya, saya rapikan sebentar. Nah, di sini untuk beban meratanya, misalkan kita buat sebesar Q 5 ton per meter. Lalu beban terpusatnya atau P1 di sini sebesar 2 ton. Lalu untuk yang beban segitiga ini kita berikan dia nilai untuk beban maksimalnya atau beban maksimumnya, Q maxnya sama dengan 6 ton per meter. Lalu kita berikan tambahan beban horizontal ya, P2 sebesar 3 ton. Misalkan di sini di sebelah kiri adalah titik A, sebelah kanan adalah titik B. Oke, lalu dari sini kita mendapatkan dimensinya adalah misalkan ya, totalnya adalah 10 meter dan jarak dari masing-masing beban, misalkan untuk yang beban merata ini adalah sebesar 4 meter. Lalu beban terpusat berjarak 2 meter dari beban merata. Lalu untuk yang beban segitiga ini kita buat misalkan 1 meter dan sisanya 3 meter. Jadi totalnya adalah 10 meter. Nah, umumnya pada kasus seperti ini rekan-rekan akan diminta untuk mencari ya, atau di sini yang ditanyakan pertama adalah reaksi perletakan, lalu gaya dalamnya. Gaya dalam ini mencakup pertama yaitu momennya, lalu lintang atau geser, dan juga normal. Lalu yang ketiga adalah diagram gaya dalam. Oke. Untuk penyelesaian pada masing-masing kasus ini, pertama kita harus mengetahui dahulu ya, bagaimana langkah-langkah yang akan membantu kita dalam memudahkan ya, dalam perhitungan reaksi peletakan, gaya dalam, dan juga pembuatan diagram gaya dalam ya. Oke, mengenai langkah-langkahnya, kalau ingin kita jabarkan mengenai langkah-langkah dalam perhitungan reaksi peletakan ya, terlebih dahulu. Satu adalah rekan-rekan harus membuat sketsanya ya, membuat sketsa. Kedua yaitu penyederhanaan model dan
pembebanannya. Lalu yang ketiga adalah kita sudah mulai menghitung ya. Menghitung reaksi peletakan menggunakan persamaan keseimbangan. Ya, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa pada persamaan keseimbangan ini harus memenuhi, yaitu sigma M sama dengan 0, lalu sigma H sama dengan 0, dan juga sigma V sama dengan 0. Oke. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, jadi kita kembangkan dari kasus ini. Nah, dari sini kita harus menentukan di mana atau posisi dari reaksi perletakannya. Nah, pertama, di titik A ini karena dia sendi, dia memiliki VA ya, vertikal, dan juga dia memiliki HA atau reaksi yang arah horizontal. Di titik B, karena dia roll, dia hanya ada VB saja. Seperti itu. Lalu, langkah berikutnya adalah melakukan penyederhanaan model dan pembebanan. Jadi, singkatnya adalah pada beban merata ini dan pada beban segitiga ini, kita ubah dia menjadi beban terpusat. Oke, kita copy dulu. Ya, dari model ini kita ingin merubah bahwa pada beban merata menjadi beban terpusat, sama halnya juga pada beban segitiga. Jadi kita ubah dia menjadi beban terpusat. Untuk lokasinya, pada beban merata ini, saat kita ubah menjadi beban terpusat, posisinya dia berada di tengah. Seperti ini. Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Kalau di tengah, otomatis dia memiliki jarak sebesar 2 meter dan 2 meter dari dimensi awalnya yang 4 meter. Kita buat di sini misalkan adalah FR1, di mana nilainya adalah nanti yaitu Q kali L. Q-nya adalah yang 5 ton per meter, sedangkan L-nya adalah L dari beban meratanya, yaitu yang 4 meter. Sehingga kalau ini kita jabarkan, Q kali L yaitu adalah 5 kali 4, yaitu 20 ton. Itu untuk beban merata. Berikutnya untuk beban yang segitiga yang di sini. Berbeda dengan beban merata, kalau pada beban segitiga, saat kita ubah dia menjadi beban terpusat, ya, atau seperti ini, dia berada pada bentang sepertiga, ya. Kalau ini adalah L, jadi sepertiga L. Dan sisanya 2/3 L. Jadi kalau kita meninjau dari titik sebelah kiri, jaraknya adalah sepertiga L. Kalau kita tinjau dari kanan, jaraknya adalah 2/3 L. Seperti itu. Jadi berikutnya kita lanjutkan. Di sini 2 meter. Lalu untuk posisi yang beban segitiga ini, kita ambil yang sepertiga L. Misalkan dia di sini posisinya yang sepertiga L itu. Jadi ini adalah sepertiga L. L-nya adalah yang 3 meter, sehingga ini adalah
berjarak 1 meter. Sisanya adalah 2/3L. Jadi 2/3 kali L-nya 3 sama dengan 2 meter. Sehingga dari sini kita dapatkan jarak bawah ini adalah 1 ditambah dengan 1, ya, sama dengan 2 meter. Dan sisanya juga bernilai 2 meter. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan mengenai penyederhanaan model dan juga pembebanannya. Lalu, langkah terakhir adalah kita menghitung reaksi perletakan menggunakan persamaan keseimbangan. Di sini kita harus menyepakati terlebih dahulu mengenai perjanjian tandanya. Ya, ini yang paling penting ini. Mengenai perjanjian tandanya. Nah, pada kasus ini saya menggunakan asumsi bahwa untuk ke arah atas, ke arah kanan, dan searah jarum jam ini bernilai positif. Ya, ke arah atas, kanan, dan searah jarum jam bernilai positif, seperti itu. Oke, baik. Pertama, dari sigma M, sigma H, dan sigma V ini, kita mulai dari sigma H dulu ya, yang paling mudah. Sigma H sama dengan 0. Jadi, di sini pertama, sigma H sama dengan 0. Nah, kita sekarang dari dua model ini ya, model 1 dan model kedua, kalau pada perhitungan reaksi perletakan, kita gunakan model yang sudah kita sederhanakan ini, ya, atau model yang kedua. Jadi, sigma H sama dengan 0. Total gaya horizontal harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat gaya apa saja yang arahnya horizontal dari model ini. Ada dua ya, ada HA dan ada P2. HA, asumsi kita di awal adalah ke arah kanan, otomatis dia bernilai positif. Jadi, HA P2 ke arah kiri, jadi dia negatif. Min P2 sama dengan 0. Lalu tinggal kita substitusi, jadi HA min P2 sama dengan 3. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai si HA ini sama dengan 3 ton. Jadi kita selesai untuk yang sigma H sama dengan 0. Lalu berikutnya kita lanjut ke sigma M sama dengan 0. Nah, pada sigma M ini harus kita tinjau pada setiap titik perletakannya. Saat kita menghitung sigma M, akan kita tinjau pada sigma MA sama dengan 0 dan juga pada sigma MB sama dengan 0. Sigma M sama dengan 0. Nah, di sini kita mulai dari titik A ya. Sigma MA sama dengan 0. Oke. Di sini kita akan meninjau beban-beban terhadap titik A. Jadi bebannya ada FR1, P1, dan ada P3. P3 belum terbuat ya. Jadi, maaf terlewat. Untuk yang P3 ini, atau kita buat simbolnya yang FR2 tadi. FR2 itu adalah persamaannya, yaitu seperti rumus segitiga, yaitu setengah kali L kali Q. Jadi setengah L-nya adalah 3 dikali Q-nya sebesar 6. Sehingga FR2 ini bernilai 9 ton. Oke. Baru bisa kita masuk ke sigma MA sama dengan 0. Oke, di sini kita akan meninjau beban-beban ke titik A. Ada 4 ya sekarang. FR1, P1, FR2, dan VB.
Yang P2 ini enggak ya, karena dia posisinya sama dengan di titik A. Jadi nanti akan sama dengan 0. Mulai dari FR1. FR1 ke titik A ini searah jarum jam. Sama juga P1, FR2 searah jarum jam. Sedangkan yang VB berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga dia nanti akan bernilai negatif untuk yang VB. Jadi kita mulai di sini, yaitu FR1 dikali 2, karena jaraknya adalah 2. Ditambah P1 dikali jaraknya adalah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Lalu ditambah FR2 jaraknya 8 min VB dikali 10, karena jarak VB ke titik A adalah 10 meter. Ini sama dengan 0. Tinggal kita substitusi. FR1 20 kali 2 tambah 2 kali 6 tambah 9 kali 8 min 10 VB sama dengan 0. Kita dapatkan 40 tambah 12 tambah 72 sama dengan 10 VB. Langsung kita pindah ruas ke kanan. Lalu ini hasilnya adalah 124 sama dengan 10 VB. Sehingga didapatkan VB sama dengan 124 dibagi 10, yaitu sebesar 12,4 ton. Itu untuk sigma MA. Lalu berikutnya adalah di sigma MB sama dengan 0. Jadi sekarang kita tinjau ke titik B. Di titik B, jadi si VA positif karena searah jarum jam. Yang FR1 nanti bernilai negatif karena berlawanan arah dengan jarum jam ke titik B. Oke, bisa kita lihat sketsanya di samping. Untuk yang sigma MB ini, jadi dimulai dari VA dahulu ya. VA ke titik B adalah 10. VA kali 10 min FR1 dikali 8 dikurangi P1 dikali 4, lalu dikurangi FR2 dikali 2 sama dengan 0. Lalu kita substitusi 10 VA min 20 kali 8 min 2 kali 4 min 9 kali 2 sama dengan 0. 10 VA min 160 min 8 min 18 sama dengan 0. Lanjut 10 VA min 160 min 8 min 18, jadi min 186 sama dengan 0. VA sama dengan 186 per 10. VA sama dengan 18,6 ton. Oke, jadi dari hasil ini, dari sigma M ini, kita mendapatkan nilai VB dan juga nilai VA. Ya, kita selesai dengan sigma M sama dengan 0. Terakhir, kita selesaikan pada sigma V sama dengan 0. Dan ini juga sebagai kontrol perhitungan kita. Oke, untuk sigma V sama dengan 0, kita lihat saja arah beban atau gaya yang arahnya vertikal ya. Ini ada VA
FR1, P1, FR2, dan VB. Jadi ingat ya, pada perjanjian tandanya ke atas positif. Jadi untuk yang sigma V sama dengan 0, pertama ada VA dan VB bernilai positif. VA tambah VB dikurangi FR1, P1, dan FR2. FR1 min P1 min FR2 sama dengan 0. Yang VA didapatkan hasilnya tadi adalah sebesar 18,6 ton. 18,6 ditambah 12,4 min FR1 20 ton min P1 2 ton min FR2 9 ton. Hasilnya nanti harus sama dengan 0. Oke, kita cek. 18,6 tambah 12,4 dikurangi 20 dikurangi 2 dikurangi 9. Ya, hasilnya sama dengan 0. Artinya reaksi pertakan yang kita dapatkan ini ya, yang 3 ton ini sudah kontrol dari awal. Untuk yang 12,4 dan juga 18,6 ini hasilnya sudah tepat ya. Artinya kontrol atau oke. Di sini kita buat kesimpulan ya. Kesimpulan pada reaksi pertakan yaitu didapatkan reaksi perletakan HA sama dengan 3 ton di sini. Lalu VA sama dengan 18,6 ton di sini. Lalu VB sama dengan 12,4 ton yang di sini. Oke, itu untuk reaksi perletakan. Jadi untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pada bagaimana cara mencari gaya dalam, momen, lintang, dan normal. Oke, untuk gaya dalam ini, untuk memudahkan, coba kita jabarkan dari langkah-langkah atau beberapa trik ya untuk menyelesaikan perhitungan gaya dalam. Untuk langkah-langkah dalam mencari gaya dalam, poin pertama adalah kita harus membuat sketsa terlebih dahulu. Jadi mirip seperti mencari perletakan. Satu adalah buat sketsa dari model utama dan buat garis potongan. Yang dimaksud dengan model utama ini ya, yaitu model yang pertama, yang ini. Oke. Lalu kemudian buat garis potongan. Nah, sedikit penjelasan lagi mengenai garis potongan ini, yaitu beberapa kondisi ya, dimana kita membuat garis potongan, yaitu bisa kita terapkan ya dari kiri ke kanan atau sebaliknya, yaitu dari kanan ke kiri. Insya Allah kita akan mencoba dengan cara dari kiri ke kanan ya. Lalu berikutnya adalah mengenai lokasi garis potongan ini, yaitu
Ya, pertama bisa dikatakan sebelum bertemu reaksi perletakan. Kedua, sebelum pembebanan. Lalu bisa juga dalam atau pada pembebanan tersebut. Oke. Lalu langkah berikutnya yaitu kita sudah bisa mulai menghitung gaya dalam momen lintang dan normal ini pada setiap model struktur. Oke. Atau lebih tepatnya ini berdasarkan potongan yang akan kita jabarkan nanti. Lalu ketiga adalah kita melakukan cek kontrol pada setiap hasil perhitungan pada masing-masing potongan yang kita buat. Lalu terakhir ini berkaitan dengan pembuatan diagram gaya dalam ya. Pada diagram gaya dalam ya, kita dapat menggunakan asumsi sebagai berikut. Oke. Jadi pada momen ya, yang di bawah bernilai positif, di atas negatif. Lalu pada lintang atau geser kita gunakan asumsi bahwa di atas positif, di bawah negatif. Lalu pada normal atau aksial kita gunakan asumsi atas positif, bawah negatif. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih ada 4 langkah dalam kita menghitung dan menggambarkan gaya dalam. Pertama adalah membuat sketsa dari model utama dan buat garis potongan. Misalkan kita buat atau kita salin dulu gambar kita ini. Ya, kita copy. Oke, sini. Nah, kondisinya adalah kita ingin mencoba mencari gaya dalam dari kiri ke kanan. Oke. Jadi sekarang fokus dulu di titik A ya. Di titik A, dari kiri ke kanan. Nah, dari titik A, sebelum sampai ke titik B ini, dia harus melewati ada beberapa beban. Nah, pertama adalah ada beban Q. Nah, ingat gimana cara kita membuat garis potongan? Sebelum reaksi peletakan. Ini nggak memenuhi ya, karena peletakan sudah di titik A-nya, startnya di situ. Lalu sebelum pembebanan, ini juga nggak sesuai karena dari awal titik A sudah ada beban merata. Nah, lalu di sini yang paling cocok untuk kondisi pertama adalah pada pembebanan. Jadi kita buat garis potongan pada bentang dari Q ini. Jadi misalkan umumnya kita buat di dekat ujung beban tersebut. Jadi di sini ya. Jadi sebelum ujung. Kita buat ini garis potongan 1. Berikutnya sebelum pembebanan. Jadi dari garis potongan 1 ini lanjut ke kanan akan bertemu P1. Tetapi kondisinya kita potong sebelum menemui P1 ini. Ini garis potongan kedua. Lalu lanjut ke garis potongan ketiga sebelum bertemu si beban segitiga.
garis potongan ketiga. Yang terakhir, kita buat garis potongan sebelum bertemu reaksi peretakan di titik B. Ini garis potongan 4. Jadi kita punya 4 garis potongan. Oke. Jadi udah selesai pada langkah yang pertama. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menghitung gaya dalam pada masing-masing potongan. Oke. Di sini kita punya 4 garis potongan. Nah, kita mulai dari potongan yang pertama. Kita mulai dari potongan yang pertama. Yaitu potongan 1. Nah, di sini kita harus menyalin ulang ya dari model struktur ini. Nah, kalau pada potongan 1, jadi yang kita gambar adalah dari kiri ke kanan, tetapi sampai potongan 1 saja. Hanya segini. Jadi kalau kita gambar ulang, kurang lebih seperti ini. Ada sendi, lalu ada beban merata. Oke, ini ada VA. VA-nya tadi sebesar 18,6 ton dan ada HA 3 ton. VA langsung kita buat nilainya 18,6 ton dan ada HA sebesar 3 ton. Nah, ini adalah yang garis potongan tadi. Ini garis potongan 1. Lalu kita buat ini adalah bebannya, Q sama dengan 5 ton per meter. Masih sama seperti data yang kita miliki di sini. Nah, yang perlu ya, yang paling penting ya, yang perlu kita pahami bahwa pada saat menghitung gaya dalam, kita akan menghitungnya adalah sepanjang bentang X ini. Jadi ini adalah bentang X ya. Kita ingin mencari tahu di mana atau berapa nilai gaya dalam di setiap bentang X ini. Dengan ketentuan di sini bahwa pada ujung beban merata ini adalah sepanjang 4 meter. Jadi kita buat nanti untuk nilai X-nya ini mulai dari 0. 0 itu di titik A ya. Sampai 4 meter itu di ujung beban merata. Jadi X ini nilai 0 sampai dengan 4. Oke. Dari sketsa ini kita bisa menghitung gaya dalam momennya. Ya. Momen M sepanjang X ya. Jadi kita hitung dari sketsa ini gimana ya momennya. VA ke garis potongan seperti ini. Dia bernilai positif. Jadi VA dikali jaraknya sebesar X ya ke garis potongan. Kali X dikurangi, nah ini adalah beban merata ya, beban merata. Jadi bisa kita asumsikan ya, dia seperti beban terpusat seperti ini. Di mana jaraknya adalah nanti sebesar setengah X setengah X. Ya, untuk beban ini adalah Q kali X. Ya, sama seperti contoh di atas, beban merata kita jadikan beban terpusat. Jadi di sini adalah yang QX ini dia arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Dia bernilai negatif. Jadi min Q kali X ya, Q kali X yang ini dikali dengan jarak dari beban terpusat ini ke garis potongan, yaitu sebesar setengah X dikali setengah X, sehingga VAX min setengah QX kuadrat. Lalu kita substitusi, MX sama dengan VA-nya sama dengan 18,6X min setengah Q-nya ini sama dengan 5 ton per meter kali X kuadrat. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan
momennya. Oke, ini adalah persamaan momen. Langkah berikutnya kita melakukan substitusi, ya. Ingat ya, pada bentang X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Jadi kita tes M pada X sama dengan 0 adalah, kita substitusi 18,6 kali 0 min setengah 5 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Dan ini kontrol ya, karena pada simple beam ya, baik di sendi ataupun di rollnya adalah momennya harus sama dengan 0. Jadi di sini harus sama dengan 0. Lalu idealnya sih nanti harus dicek di M sama dengan 1, M sama dengan 2, M sama dengan 3 ya, sampai di M sama dengan 4 ya. Kalau mau dicek bagus, tapi kalau terlalu banyak, kita mulai saja dari M sama dengan 0 dan M sama dengan 4 saja. Ya, kita cek di M sama dengan 4 sama dengan 18,6 kali 4 min setengah kali 5 kali 4 kuadrat. Ya. Oke, coba kita hitung. 18,6 dikali 4 dikurangi 2,5 kali 4 kali 4. Dapatnya adalah 34,4 ton meter. Ini adalah momen di X sama dengan 4. Lalu berikutnya dilanjutkan kepada setelah momen, yaitu lintang. Kalau lintang ini mirip-mirip ya, mirip-mirip seperti sigma V sama dengan 0. Jadi kita meninjau pada arah gaya yang tegak lurus ya. Di sini ada dua, ada VA ke atas positif. Jadi kita buat Vx sama dengan VA ya. Lalu ada Q arahnya ke bawah, negatif, min Q kali X. Min Q kali X sama dengan, kita substitusi 18,6 min 5X ya. Ini adalah persamaan lintangnya untuk potongan pertama. Berikutnya kita substitusi V 0 saat X sama dengan 0, otomatis dapatnya 18,6 ton. V sama dengan 4, dapatnya adalah 18,6 min 5 kali 4. 18,6 min 20 sama dengan min 1,4 ton. Ya. Ini adalah untuk yang lintang. Terakhir, untuk yang normal. Normal ini mudahnya ya, saat kita menghitung sigma H seperti itu. Jadi kita tinjau gaya-gaya atau beban yang nilainya arahnya horizontal. Oke. Jadi untuk yang normal ini atau NX ya, sama dengan di sini hanya ada HA. Otomatis nanti NX ini sama dengan HA. Jadi NX sama dengan sebesar 3 ton. Artinya apa? Kalau di persamaan ini nggak ada X, artinya saat normal di titik 0 sampai dengan titik 4 ya, sesuai kondisi kita ini, nanti normalnya akan bernilai 3 ton. Oke, jadi ini adalah G dalam pada potongan yang pertama. Berikutnya, kita lanjutkan kepada G dalam di potongan yang kedua. Oke, potongan 2. Oke, konsepnya sama. Kalau di potong kedua, kita buat dari kiri ke kanan, dari titik A sampai bertemu yang garis potongan 2 ini ya, sebelum kena si P1. Jadi kurang lebih modelnya nanti seperti ini.
Ya, kita buat lagi seperti ini. Ada VA nilainya 18,6 ton. Lalu ada HA nilainya adalah 3 ton. Lalu kita bertemu beban merata atau Q sebesar 5 ton per meter. Lalu ada garis potongan seperti ini, ya. Untuk jaraknya adalah, ini bukan X lagi, ya, bukan X lagi. Ya, X adalah jarak kelanjutan dari potongan satu ke potongan kedua. Jadi X-nya di sini. Nah, yang di sini bukan X lagi, tetapi nilainya adalah 4 sesuai dengan kasus di model utamanya, ya. Nah, di potongan kedua yang di sini, potongan kedua, kita ketahui bahwa jaraknya adalah maksimal 2 meter. Sehingga nanti di sini dibuat aja, ya. X-nya ini antara 0 sampai dengan 2 meter. Lalu dari sketsa itu kita lanjut membuat perhitungan G adalah momen, lintang, dan normal. Jadi ini akan dilakukan sebanyak jumlah potongan yang kita buat, ya. Momen. Oke. Nilainya berbeda ya. Nanti antara potongan 1 dengan potongan 2 ini dia akan mendapatkan persamaannya yang berbeda. Oke. Dari momen kita fokus ke model potongan 2 ini, yaitu mulai dari yang VA ke garis potongan dia bernilai positif. Jadi untuk MX-nya, MX sama dengan VA dikali jarak dari VA ini ke garis potongan, yaitu jaraknya adalah 4 tambah X. Jadi kita buat aja VA dikali 4 tambah X dikurangi yang beban merata ini, Q. Ingat ya, kalau Q ini bisa kita jabarkan dia sebagai Q kali L. Nanti posisinya dia di sini, di 2 meter. Jadi ini kita jabarkan setelah VA kali 4 tambah X, yaitu adalah min Q kali L. L-nya adalah yang 4. Jadi Q kali L dikali setengah kali L tadi yang 4. Maksudnya yang ini ya, setengah kali 4. Lalu ditambah X tambah X. Jadi intinya di setengah kali 4 tambah X itu yang ini. Yang ini. Oke. Lanjut, VA-nya sebesar 18,6. 4 tambah X min Q-nya adalah 5 kali 4. Lalu dikali ini 2 tambah X. Oke, ini kita persingkat. 5 kali 4 sama dengan 20. Sehingga di sini didapat hasil 18,6 kali 4 sama dengan 74,4 ditambah 18,6 kali X, yaitu 18,6 X min 20 kali 2, yaitu min 40. 20 kali X, 20X. Min ya. Kenapa min? Karena di sini nilainya min. Min 20X. Lalu kita selesaikan persamaan momen ya. MX sama dengan 74,4 dikurangi 40, yaitu sebesar 34,4. Lalu 18,6X dikurangi 20X. Ini hasilnya adalah min 1,4X. Jadi ini adalah persamaan momen pada potongan yang kedua. Lalu kita substitusi ya pada M
Saat X-nya sama dengan 0, ya, tinggal 34,4 ya, karena 1,4 dikali X kali 0 sama dengan 0. Jadi, dapatnya adalah 34,4 ton meter. Nah, ini harus kita kontrol terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya ya, titik di ujung sini pada potongan 1 akan sama dengan titik di ujung sini. Jadi, momennya akan sama. Nah, titik di sini itu adalah titik pada X sama dengan 4 yang ini, dimana dia bernilai 34,4 ton meter. Titik di sini adalah titik saat X-nya sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, ya. Dimana tadi kita dapatkan nilainya adalah 34,4 ton meter juga. Karena nilai ini sama, ya, ini artinya hasil perhitungan kita kontrol atau oke. Berikutnya, lanjut ke X sama dengan 2. M2 sama dengan, ini kita hitung ya. Kita hitung 34,4 dikurangi 1,4 dikali 2. Dapatnya 31,6 ton meter. Oke, itu untuk yang momen. Untuk yang lintang, ya, yang lintang ini lihat saja yang arahnya vertikal. Ada VA. Jadi VA ke atas positif, VA min Q kali 4. Q kali 4. Jadi VA-nya 18,6 min Q-nya 5 kali 4 sama dengan 18,6 min 20, yaitu sama dengan 1 min 1,4 ton. Jadi, dengan kata lain, pada lintang ini, nanti kita dapatkan bahwa V ini di sepanjang X 0 sampai dengan 2 bernilai min 1,4 ton. Oke. Lalu terakhir untuk normalnya. Kalau normal ini nggak ada perbedaan ya. Nggak ada perbedaan dengan yang di potongan 1. Nanti hasilnya akan sama. Jadi kita copy saja untuk yang normal pada potongan kedua ini. Oke. Kita sudah mendapatkan momen, lintang, dan juga normal pada potongan yang kedua. Tadi ada 3 potongan ya. Oke, lanjut ke potongan yang ketiga sekarang. Langkahnya sama, kita buat sketsanya lagi pada potongan yang ketiga. Kita lihat. Jadi, pada potongan ketiga ini dibuat sebelum bertemu dengan beban segitiga. Oke. Jadi nanti yang P1 ini masuk ke potongan ketiga. Sketsanya seperti ini untuk potongan 3. Oke, ini ada VA sebesar 18,6 ton. Lalu ada HA sebesar 3 ton. Lalu berikutnya ada beban merata. Lalu ada beban terpusat. Ini ada yang Q tadi ya. Q sama dengan 5 ton per meter. Lalu ada P1 sebesar 2 ton. Lalu di sini adalah garis potongan yang ketiga. Nah, untuk jarak atau dimensinya ini tetap sama ya, 4. Dan yang ini bukan X lagi, bukan. Tetapi udah berubah menjadi 2 sesuai dengan model utamanya. Ya. 2 meter. Nah, baru yang 1 meter ini menjadi X. X dengan ketentuan nilai X-nya ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 1. Kenapa 1? Karena
di model sebenarnya dia maksimal adalah 1 meter. Berikutnya, lanjutkan lagi ya dengan menghitung terlebih dahulu dari momen. Jadi momen yaitu dari VA lagi, VA ke kanan positif. Jadi kita hitung bahwa MX-nya sama dengan VA dikali jarak VA ke garis potongan adalah 4 tambah 2 ditambah X. Jadi 6 tambah X min Q kali 4. Ini nggak saya ulangi lagi ya. Q-nya yang ini, 4-nya yang ini. Q kali 4 dikali setengah kali 4. Maksudnya yang ini, setengah kali 4 yang ini. Ditambah 2. Ditambah 2 ditambah X. Nah, jadi itu adalah jarak yang ini. Ya. Yang setengah kali 4 tambah 2 tambah X adalah jarak yang ini. Seperti itu. Lalu berikutnya min P1 dikali X. Nah, yang si P1 ini min karena balon arah dengan jarum jam, jaraknya adalah sebesar X. Lanjut, kita substitusi 18,6 dikali 6 tambah X min Q-nya tadi ini 5 kali 4 sama dengan 20 dikali ini coret 2 jadi 4 tambah X min P1 nya sebesar 2 2X sama dengan ini kita hitung 18,6 kali 6 sama dengan 6 48 1. Oke. 111,6 ditambah 18,6X ini ya. Ini kali ini. Lalu min 20 kali 4 sama dengan 80 min 20 kali X min 20X min 2X. Oke. Lanjut. 111,6 dikurangi 80. Dapatnya adalah 31,6 dikurangi 18,6X min 20 min 2. Ini dapatnya 3,4X. Jadi ini adalah persamaan MX-nya. Oke. Lalu berikutnya adalah kita lakukan substitusi. Saat M sama dengan 0 sama dengan ini kali 0 ya. Jadi sisanya adalah yang 31,6 ton meter. Lalu M sama dengan 1. Kenapa 1? Karena maksimal dia 1. 31,6 dikurangi 3,4 kali 1. Dapat hasilnya sama dengan 28,2 ton meter. Kita cek apakah kontrol atau tidak perhitungan kita. Nah, dari sini sebelumnya dapat M2 sama dengan 31,6 ton. Di sini kita dapat juga 31,6 ton. Artinya kontrol ya. Kontrol dari perhitungan antara potongan kedua dengan potongan yang ketiga. Lanjut, sekarang ke lintang. Untuk yang lintang, kita tinjau yang arahnya vertikal saja. Jadi ada VA dikurangi Q kali 4. Q kali 4 dikurangi P1. 18,6 min 20 ya, 5 kali 4 min 2. Lalu 18,6 langsung aja dapat hasilnya adalah 22 18,6 min 3,4 ton. Artinya adalah untuk yang VX ini
ya, untuk lintang Vx ini, V dibentang 0 sampai dengan 1 adalah sebesar min 3,4 ton. Ya, terakhir untuk yang normal, ya, hasilnya akan sama karena di sini hanya ada satu gaya horizontal. Jadi kita copy saja, ya. Dapat momen, lintang, dan normal. Lanjut, yang terakhir adalah pada potongan yang keempat. Jadi kita buat lagi model sampai bertemu di garis potongan 4, ya. Yang nggak ada nanti cuma yang roll ini tidak kita buat seperti itu. Jadi untuk modelnya kurang lebih seperti ini untuk yang potongan 4. Jadi ya kita buat sendi, lalu ada beban merata. Intinya kita ulangi lagi seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Ada P1, lalu nanti ada beban segitiga. Nah, di sini ada garis potongannya. Oke, ini ada VA sama dengan 18,6 ton. Lalu di sini ada HA sebesar 3 ton. Ini ada Q sebesar 5 ton per meter. Di sini ada P1 sebesar 2 ton. Ini yang beban segitiga. Yang Q max-nya ini adalah sebesar 6 ton per meter. Ini dapat dari mana? Dapat dari model di atas, ya. Dari sini. Tinggal kita salin aja. Lalu berikutnya kita buat dimensinya terhadap garis potongan. Nah, yang X sekarang yang ini X, ini bernilai 1, 2, ini 4. Oke. Kita mulai dari momen dahulu. Ya. Momen dahulu. Oke. Ya. MX ini sama dengan mulai dari VA, ya. Dari VA masih positif ke garis potongan. Jadi VA dikali jaraknya adalah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7, ya. 7 tambah X, ya. 7 tambah X. Jarak ke garis potongan. Lalu dikurangi yang ini lagi, ya. Dia berlawanan arah dengan jarum jam, bernilai negatif. Min Q kali 4, ya. Q kali 4. Lalu ini dikali jaraknya adalah tadi ini dari jadikan beban terpusat, ini 2. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. 5 tambah X. Min P1 dikali jaraknya adalah 1 tambah X. 1 tambah X. Nah, untuk yang beban segitiga kita perjelas sedikit, ya. Karena model kita adalah seperti ini segitiganya. Jadi beban terpusatnya jadi dinilai 1/3 L. Ini sisanya 2/3 L. Kalau ini bentangnya L. Kalau segitiganya di arah sebaliknya akan berbeda. Yang di sini adalah 2/3 L, yang di kanan adalah 1/3 L. Dengan catatan ini adalah L. Nah, di kasus kita ini sekarang nanti kita akan meninjau jarak ke titik yang di sebelah kanan. Jadi kita pakai jaraknya 2/3 L. Jadi diasumsikan itu ini adalah garis potongannya. Jadi pakai yang 2/3 L. Dan untuk beban P-nya ini adalah masih sama, ya, yaitu adalah Q kali setengah L. Jadi nanti seperti ada beban terpusat di sini, ya, arahnya negatif, berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi min Q kali setengah X, ya. Q kali setengah L ini jadi X di sini. Setengah X dikali jaraknya, ya. Jarak yang ini adalah 2/3 X dikali 2
per 3x. Lalu tinggal kita selesaikan perhitungannya. Kita substitusi VA sama dengan 18,6 kali 7 tambah X min Q-nya adalah 5 kali 4 atau langsung 20. 5 kali 4 20. 5 tambah X min P1-nya 2. 1 tambah X min Q-nya 6 kali setengah X kali 2 per 3 X. Oke. Lanjut ini 18,6 kali 7 18,6 kali 7 130,2 ya. Lalu ditambah dengan 18 kali X. 18,6 X min 20 kali 5 100 min 20x. Ini min 2 min 2x min, coba kita hitung, 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 bagi 3 habis. Jadi sisanya adalah 2x kuadrat. 2x kuadrat. Tinggal kita hitung. 130,2 dikurangi 100 sama dengan 30,2 dikurangi 2 lagi, jadinya 28,2 min 18,6 X dikurangi 2X sama dengan 16 dikurangi 20X lagi. Dapat hasilnya adalah min 3,4X dikurangi sisanya 2x kuadrat. Oke, ini adalah persamaan momennya. Ini persamaan momennya. Kita substitusi ya. Di sini tadi terlewat sedikit. X-nya adalah kita tinjau ya. X mulai dari 0 sampai dengan 3. 0 sampai dengan 3. Oke, ketika M sama dengan 0, dapatnya adalah ini sama dengan 0 ya. Langsung kita buat aja 28,2 ton meter. Kita cek kontrol atau tidak ya. Di sini 28,2. Di sini dapatnya 28,2 ya. Artinya ini kontrol. Oke. Lanjut di M sama dengan 3 ya, X sama dengan 3. Ini kita hitung 28,2 min 3,4 kali 3 min 2 kali 3 kuadrat. Jadi 28,2 kita hitung ya. 28,2 min 3,4 kali 3 min 2 kali 9 ya, hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah sama dengan 0 ton meter. Dan ini harus 0 ya. Ini kontrol. Karena di M sama dengan 3 ini adalah posisi di perletakan sebelah kanan ya. Di roll ya. Ingat pada simple beam untuk model seperti ini di sendinya dan di rollnya harus sama dengan 0 momennya. Sehingga sudah kontrol untuk yang momen. Berikutnya yang lintang. Untuk yang lintang di sini ya. Untuk yang lintang mirip-mirip ya hasilnya dengan yang sebelumnya. Kita lihat tinjau pada arah ya, Vx pada arah vertikal. Di sini ada nilai VA. VA min Q kali L ya.
Q kali 4, lalu dikurangi lagi P1, lalu dikurangi lagi ya Q dikali dengan X, ingat ya, yang setengah ya, yang setengah Q kali X. Jadi VA sama dengan 18,6 dikurangi Q-nya adalah 5 dikali 4 dikurangi P1 sama dengan 2 min setengah kali 6 dikali X. Dia masih bernilai X. Dari sini 18,6 min 20 min 2, 3 ya, min 3X. Jadi ini sama dengan 18,6 min 22 ya, min 3,4 min 3X. Ini adalah persamaan Vx-nya. Jadi saat kita substitusi, ketika V sama dengan 0 ya, didapatkan hasil sama dengan min 3,4 ton. Dan saat V-nya sama dengan 3, didapatkan hasil sama dengan min 3,4 dikurangi 3 kali 3. Jadi ini dikurangi 9 ya, min 3,4 min 9 sama dengan min 12,4 ton. Oke, terakhir untuk yang normalnya atau aksilnya masih sama. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan keseluruhan potongan 1 sampai dengan potongan ya, jadi kita sudah menyelesaikan mulai dari potongan 1 sampai dengan potongan keempat. Oke, sudah selesai langkah kedua dan langkah ketiga. Jadi yang kita cek kontrol ini ya hanya pada momen saja. Kalau pada lintang atau normal, ini dia tidak harus sama nilainya ya. Jadi yang kita kontrol adalah pada G dalam momennya saja. Terakhir, pada pembuatan diagram G dalam ini sebaiknya kita ambil dari model utamanya dahulu. Kita ambil dari model utamanya seperti ini. Jadi biar kebayang ya sketsanya bagaimana ya, kita copy seperti ini. Oke. Pertama, kita mulai dari G dalam momen ya. Dari G dalam momen. Kita buat dulu garis lurus seperti ini. Kita tinjau dari titik A dan titik B. Jadi kurang lebih ada beberapa titik acuan. Ini 1, 2, 3. Jadi kurang lebih ada 5 titik acuan. Nah, di titik A ini nilai momennya sama dengan 0 ya. Di sini momen sama dengan 0. Di titik X sama dengan 4, nilai adalah 34,4 ton meter. Ini positif. Ingat, positif itu pada momen nilai di bawah. Jadi di bentang X sama dengan 4, nilainya 34,4 ton meter. Ya. Jadi di sini kita buat misalkan dia 34,4 ton meter. Lalu di titik ini kita cek nilainya adalah di potongan kedua nilainya sebesar M sama dengan 2, 31,6. 31,6. Misalkan di sini agak naik sedikit, 31,6. Di titik berikutnya atau di potongan ketiga nilainya adalah sebesar
Yang ini 28,2 atau di sini 28,2 ya. Harusnya gambarnya rapi ya. Kurang lebih nanti modelnya seperti ini. Dia udah mulai naik ya. Jadi kurang lebih nanti modelnya akan seperti ini ya. Titik-titik temu dari masing-masing potongannya. 34,4, 31,6 dan ini 38,2. Jadi ini adalah diagram momennya ya. Lalu lanjut kepada diagram gaya dalam lintangnya ya. Kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini ya. Dari atas sampai bawah seperti ini. Lalu akan lurus naik lagi gini. Lalu seperti ini. Ya. Ini A, B. Ini untuk lintang. Lalu pada normalnya, karena hasilnya selalu konstan ya, sebesar 3 ton ini, nanti jadi dia dari titik A sampai dengan titik B nilainya akan sama ya. Jadi akan seperti ini, lurus sebesar 3 ton. Ini positif, negatif, ini positif. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.